Kau selalu aja ikut campur urusanku, Maya. Kau pikir kau hebat, ha? Jangan ikut campur urusanku lagi, Maya. Dan kejadian ini karena salahmu sendiri. Karena nggak bisa jaga sikap saat di depanku. Loh, ada apaan di sana? Kayaknya ada yang pingsan, Mia. Bukannya itu Kak Dina? Kenapa dia megang pisau? Mia, adiknya Randy kan? Cewek sialan. Kenapa sih harus ketemu di sini segala? Harus acting lagi nih. Mia, tolong Maya, Mia. Bu Maya, kenapa Kak Dina? Ini salahku. Harusnya aku tadi pulang bareng Bu Laura. Sebenarnya ada apa Kak Din? Apa udah manggil ambulans? Itu belum. Aku tadi udah bingung mau gimana, Mia. Tapi tadi kamu bilang ada Tante Laura di sini. Apa dia baik-baik aja? Nggak ada yang luka atau apa gitu? Bu Laura udah pulang dan dia baik-baik aja, nggak ada yang luka. Tadi waktu Bu Laura pulang, tiba-tiba aja Maya nodongin pisau ke aku. Katanya aku terlalu ikut campur masalahnya. Aku cuma nggak mau dia terlalu jauh ngelakuin semua ini, Mia. Meski begitu, dia teman baikku, Mia. Tolong, Mia, telepon Pak Randy sekarang. Aku takut banget. Maksudnya Pak Randy siapa? Kakakku? Iya, aku juga baru tahu kalau kamu adik Pak Randy. Jadi kalian karyawan Kak Randy? Kalian kerja di perusahaan Kak Randy? Iya, Mia. Tadi Bu Laura yang ngasih tahu kalau kau adik Pak Randy. Tolong telepon Pak Randy sekarang. Aku takut banget. Iya baik Kak. Aku akan telepon kakakku sekarang. Tunggu, daripada nelpon Kak Randy, mending telepon ambulans dulu. Nyawa orang lebih penting. Lagian, kita kan nggak tahu gimana kejadian pastinya, Mia. Kita nggak boleh mihak salah satu yang kita kenal. Apalagi kamu kan baru kenal sama mereka berdua. Karena apa? Jangankan orang baru. Orang yang kita kenal lama aja, terkadang masih bisa berkhianat loh. Jadi kita telepon ambulans dulu, nyawa orang lebih penting. Maaf ya kak, bukan karena aku curiga nih sama kakak, tapi kita berdua emang nggak ada di sini waktu kejadian. Iya, nggak apa kok. Aku paham maksud kamu. Aku juga setuju nyelamatin nyawa Maya lebih penting. Aku cuma bingung tadi, jadi pengen ngasih tahu Pak Randy langsung. Iya Kak, aku tahu posisi Kak Dina gimana. Gini aja, ntar aku aja yang jelasin ke Kak Randy. Kak Dina ikut ke rumah sakit aja, takutnya juga ada yang luka kan? Iya Mia, makasih ya sebelumnya. Apa? Maya ditusuk Dina, kok bisa sih? Aku juga nggak tahu. Aku kebetulan lewat tadi bareng Kamil. Ya, taunya kita Kak Dina udah megang pisau dan Bu Maya udah pingsan. Terus udah dibawa ke rumah sakit Mayanya. Udah Kak Ren, aku suruh Kak Dina juga ikut. Kalau menurutku ini salah Bu Maya deh. Secara kan dia benci banget tuh sama Kak Dina kan. Tapi nggak bisa gitu juga kak, kita nggak boleh nyalain satu pihak aja. Karena kita nggak tahu gimana kejadian sebenarnya. Iya, aku tahu, aku juga nggak mau terburu-buru ambil keputusan sih. Tapi Kak Ren, Kak Dina kan cewek baik. Nyatanya Kak Randy juga nyuruh Kak Dina gantiin jabatan Bu Maya kan? Bukan gitu Mia, kau mana paham dunia orang dewasa? Banyak kebohongan di dalamnya untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Tapi aku taunya Kak Dina orang baik, Kamil. Kalau dia baik di depanmu doang, kayak gimana? Makanya aku nggak mau Mia megang perusahaan. Karena ya itu, polos banget dia, gampang percaya banget. Kok bisa nyalahin Mia kayak gitu sih? Kalau Kak Randy nggak percaya Kak Dina orang baik, tanyakan aja sama Tante Laura, bukannya mereka deket. Iya, Laura tuh sama kayak kamu, gampang percaya banget. Makanya gampang banget sakit hati. Harusnya sekali-sekali pakai logika loh. Kalau Tante Laura pakai logikanya, nggak bakal mau tuh nikah sama Kak Randy yang masih bocil gini. Apa? Kamu juga mau aku mikir pakai logika, Mil? Enggak Mia, aku masih pengen bareng kamu, nggak mau pisah. Ya udah, jangan ngomongin soal logika lagi. Apaan coba? Permisi, apa Anda wali dari Nyonya Maya? Bener dok, gimana keadaan teman saya dok? Dia baik-baik aja kan dok? Gak ada yang serius kan dok? Iya, Bu Maya baik-baik aja, lukanya nggak begitu dalam. Cuman karena rada telat dibawa ke sini, dia banyak kehilangan darah. Tapi untungnya masih bisa ditolong, jadi beruntung banget dia. Padahal aku udah nusuk dia dengan penuh semangat tadi. Harusnya aku tusuk dia lebih dalam tadi. Tunggu dulu, wajahmu kayak familiar deh. Apa kita pernah ketemu sebelumnya? Kayaknya nggak pernah deh dok. Soalnya aku jarang berinteraksi dengan orang banyak. Dok, apa aku bisa jenguk temanku? Aku khawatir banget sama dia. Maaf, nggak bisa. Pasien malam ini harus istirahat total.
Besok baru bisa dijenguk, jadi Anda juga bisa istirahat malam ini. Jangan khawatir, dia baik-baik aja buat sekarang. Tapi aku nggak ingin dia baik-baik aja malam ini, dokter. Kayaknya aku pernah lihat nih cewek deh, tapi di mana ya? Aku lupa. Ya udah kalau gitu aku permisi dulu ya. Kalau ada apa-apa bisa hubungin perawat. Iya dok, makasih banget dokter udah nyelamatin teman saya. Sama-sama, itu udah kewajiban saya. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Hei, Din, gimana keadaan Maya? Ferry, gimana ini? Gimana kalau Maya lukanya serius? Aku nggak tahu kalau dia senekat itu. Aku hanya ingin mengambil pisau dari dia. Aku takut, Fer. Nggak ada yang bisa bantu aku. Pasti semua nggak akan percaya dengan omonganku, Fer. Pasti semua bakalan nyalahin aku udah ngelukain Maya. Tenang, masih ada aku yang percaya sama kamu, Dina. Kita temen kan, jadi aku akan selalu ada buat kamu. Tapi, kenapa kamu tahu kalau aku dan Maya di rumah sakit ini, Fer? Lah, aku tadi ditelepon Pak Randy. Katanya kamu sama Maya masuk rumah sakit. Aku udah effort banget ini cari kamu di rumah sakit mana. Oh, pasti Mia udah ngasih tahu Pak Randy kalau gitu. Mia? Mia siapa emangnya? Yang kemarin bantuin aku pas aku dimarahin sama Maya di jalan. Oh, bocil sekolah itu. Oh iya, dia kan adik Pak Randy ya. Ya udahlah Din, kamu istirahat aja sekarang. Kamu pulang ya, biar aku yang jagain Maya di sini. Gak mau, Fer. Aku juga mau jagain Maya. Aku takut. Dia kenapa-napa, Fer. Aku udah salah ngelukain Maya. Gak boleh Dina, kamu harus pulang. Kamu itu capek. Kamu harus bisa tenangin pikiran dan hati kamu, Din. Tapi gimana ntar kalau Maya bangun dan cerita semuanya ke Ferry? Ini cowok beban banget, rese. Rencanaku jadi berantakan nih. Nggak bisa, Fer. Aku takut ada apa-apa sama Maya. Aku juga mau nungguin Maya di sini. Ntar kalau misal aku capek dan gak kuat lagi, aku bakalan pulang kok, Fer. Ya udah kalau kamu maksa. Tapi kalau ntar sakit karena kecapean baru tahu rasa kau ini ya. Tenang aja, kan masih ada kamu buat ngerawat aku, Fer. Bukannya kita temen baik? Kak Randy nggak percaya kalau Kak Dina orangnya baik. Coba tanya ke Tante Laura sekarang. Bukannya Tante Laura selalu dibantu tuh sama Kak Dina. Kau itu kenapa sih Mia? Segitunya ngebela Dina? Gak ada lo Laura, mulai tadi dia belum pulang. Belum pulang? Bukannya udah pulang sedari tadi ya, kata Kak Dina. Pulang apaan? Belum pulang dia. Pamit beli martabak. Dari tadi masih belum kelihatan tuh perut buncitnya. Dia tuh hamil anak kamu tahu. Kok bisa bilang kayak gitu sih? Terus kemana dong Tante? Mungkin ngechat Kak Randy kali. Gak ada loh. Dari tadi aku ngubungin dia tapi gak aktif HP-nya. Lah, kata Kak Dina udah pulang tadi sebelum kejadian itu. Positive thinking aja Kak Ren. Siapa tahu Tante Laura cari WC umum. Kebelet boker mungkin. Terlalu positive thinking deh kayaknya kamu, Mil. Makasih cinta. Ikut bego lama-lama kumpul bareng mereka. Tapi kemana Laura? Kenapa HP-nya nggak aktif dan nggak pamit juga ke aku? Apa aku telepon mamanya aja ya? Siapa tahu dia di sana kan? Dina, kenapa kau lakuin itu semua, Din? Padahal aku udah percaya banget sama kamu, Din. Kenapa orang yang aku percaya berkhianat semua? Kenapa dunia orang dewasa rumit banget? Mana sih dipanggilin mulai tadi juga? Padahal ada yang mau aku omongin tentang Dina. Tunggu. Apa jangan-jangan Randy udah ditelepon sama Dina ya? Ngasih tahu kalau Maya masuk rumah sakit. Gak bisa ini. Gak bisa. Aku harus telepon Randy sebelum Dina bohongin Randy juga. Laura, akhirnya telepon juga dia. Halo, Laura, kok dari mana aja? Aku sampai bingung banget ini. Tiba-tiba aja nggak ada kabar kok ini. Dari mana kamu? Ya maaf Ren, tadi HP aku matiin. Ren, kamu di mana sekarang? Aku sekarang ada di rumah sakit, mau lihat Maya. Nggak tahu ada insiden apa tadi antara Maya dan Dina. Ini aja masih belum ketemu sama sekali dengan Dina. Apa? Jadi Dina masih ada di situ? Iya, tapi belum ketemu sama sekali sama dia akunya. Denger Ren, aku mau ke sana sekarang. Kamu di rumah sakit mana nih? Kamu Sherlock ya? Udah, kamu jangan kesini. Kamu tuh hamil, jangan capek-capek. Kita bicara di rumah aja. Bentar lagi aku juga mau pulang kok. Udah ya, aku tutup teleponnya. Kamu istirahat aja di rumah. Tunggu Ren, ini penting. Dimatiin. Gimana ini? Aku harus ngasih tahu Randy sebenarnya. Kak Randy, gimana dengan Bu Maya? Apa dia udah sadar? Lah, kalian berdua kenapa kesini sih? Kan udah aku suruh pulang kalian ini. Besok kalian sekolah loh, biar aku yang urus masalah di sini. Tapi Kak Ren, Mia cuma ingin tahu, Kak Dina beneran jahat nggak sih? Kalau iya, berarti kan Bu Maya dalam bahaya kalau Kak Dina ada di sini.
Udah, kalian gak usah berpikir kayak gitu dulu. Kita nggak tahu kejadiannya kayak gimana, jadi jangan asal nuduh aja. Nunggu Maya sadar dulu, baru semua akan selesai. Siapapun yang salah, pasti bakalan aku keluarin dari perusahaan. Iya, tapi Mia yakin banget kalau Kak Dina nggak salah, Kak. Dia pasti nggak sengaja buat ngelakuin itu semua. Pasti dia sangat terancam pas kejadian itu. Udah, biar Kak Randy aja yang nyelesain masalah ini. Kalian pulang aja sekarang, besok sekolah loh. Ingat, kalian udah kelas 3, jangan main-main aja. Pikirin mau ke universitas mana setelah lulus. Iya, ya, aku tahu kok. Pak Randy, Maya Pak, aku... Udah, aku tahu kok nggak mungkin ngelakuin ini, Dina. Tapi kita juga butuh penjelasan dari Maya kayak gimana. Bukan aku mau nuduh kamu atau gimana, Din. Tapi kamu tahu sendiri kan, aku atasan kalian. Tanpa bukti yang jelas, aku nggak bisa belain salah satu dari kalian. Iya Pak Ren, aku tahu kok, tapi aku nggak sengaja Pak. Aku cuma ingin ngerebut pisaunya dari Maya. Iya, Pak Ren, aku yakin Dina nggak mungkin sengaja ngelakuin itu. Pasti Dina cuma ingin melindungi dirinya sendiri waktu itu. Aku percaya kok sama Kak Dina. Nggak mungkin Kak Dina nyerang Bu Maya kan. Dimarahin aja Kak Dina udah takut banget. Aku yakin banget, kayaknya Bu Maya pengen Kak Dina keluar dari perusahaan deh. Iya, tapi kita nggak bisa langsung gitu aja ambil keputusan, Mia. Iya, aku setuju dengan Pak Randy. Aku juga nggak mau kalau ada yang salah paham denganku. Kak Dina yang sabar ya, semua pasti baik-baik aja. Makasih ya Mia, kau selalu ngasih aku semangat. Kayaknya aku bisa nih manfaatin bocil satu ini. Polos banget nih cewek, mudah banget digoblokin. Apaan sih? Kenapa natap aku kayak gitu coba? Tapi kayaknya sama gebleknya deh mereka berdua. Oh iya Kak, tadi kita juga sempat bingung loh sama Tante Laura. Bu Laura, kenapa dia? Bukannya udah aku suruh pulang duluan? Iya sih, tapi dia nggak ada di rumah, nggak tahu kemana dulu. Kok bisa gitu? Terus dia kemana? Kenapa nggak ditelepon aja Bu Lauranya Pak Ren? Udah tenang, Laura udah ada di rumah kok. Nggak tahu dari mana dia tadi. Gini, Dina, kamu pulang aja dulu. Lagian kamu mau cuti kan besok? Kau kan mau ketemu sama ibumu, kau istirahat aja. Aku juga mau pulang, kayaknya ada sesuatu yang penting yang mau diomongin sama Laura. Aku nggak mau dia nunggu. Aku takut ada apa-apa sama kehamilannya, jadi aku pamit pulang duluan ya. Fer, apa kamu bisa nungguin Maya di sini? Tapi kalau kamu sibuk, biar aku cari karyawan lain aja. Buat jagain Maya, apa suaminya nggak bisa ke sini ya? Suami Bu Maya sakit, Pak. Dia nggak bisa jalan. Biar aku aja, Pak, yang di sini. Lagian aku nggak ada siapa-siapa juga di kontrakan. Ya udah ya, Fer. Aku tinggal duluan. Dina, kamu pulang dan istirahat biar nggak capek ketemu ibumu besok. Iya Pak, makasih Pak Ren. Tunggu, maksudnya Laura belum pulang tadi apa ya? Dia nggak lagi lihat aku tadi kan waktu nusuk si Maya. Kayaknya aku harus ngobrol banyak nih sama Laura besok. Laura udah tidur. Katanya ada yang mau dibicarain. Dari mana sih kamu tadi, Laura? Kayaknya capek banget. Jangan buat aku bingung lagi dong. Aku nggak mau kamu napa-napa tahu. Tante-tante satu ini bikin aku khawatir terus. Udah jam berapa ini? Jam 8. Duh, pasti Randy udah berangkat kerja ini. Padahal aku mau ngomong penting sama dia soal Dina. Aku telepon aja deh, soalnya kalau ditunda-tunda bakalan tambah bahaya ntar. Laura? Halo sayang, selamat pagi. Ada apa, Cinta? Aku kan udah bilang mau ngomong sama kamu, Ren. Kok aku nggak dibangunin sih, Ren? Kamu nyenyak banget yang tidurnya, gak tega bangunin aku. Oh iya, kalau kau sarapan, aku udah masak tadi. Kamu angetin sendiri ya ntar. Oh iya Laura, tadi malam dari mana kamu? Kenapa nggak bilang dulu kalau mau mampir-mampir? Jangan bikin aku bingung dong, Laura. Ya itu yang mau aku omongin sama kamu. Padahal penting banget ini loh, Ren, sama perusahaan kamu. Maksudnya perusahaan? Emang ada apaan, Laura? Kamu ini, makanya nggak bangunin aku. Kalau ngomong di HP mana enak, ntar kau salah paham lagi. Ya udah, terus kayak gimana ini? Apa aku pulang bentar atau gimana? Nggak usah dah, ntar aku ke kantormu aja, Ren. Nggak apa nih? Kamu nggak capek kalau kesini? Enggak kok, sekalian aku mau ke butik bunga ntar. Ya udah, hati-hati ya. Nggak usah keburu-buru, denger. Iya ya udah aku mau Tunggu Ren, kayaknya ada tamu deh. Siapa emangnya pagi-pagi datang bertamu? Nggak subuh sekalian? Kau ini, siapa tahu keluargaku atau keluarga kamu kesini tahu.
Ya udahlah, aku matiin dulu ya, ntar kesana aku. Ya udah, hati-hati ya di rumah sayang. Iya. Iya, siapa ya? Hai, selamat pagi teman baruku. Dina, ngapain dia kesini? Kok bengong gitu sih Laura? Nggak suka ya ada aku di sini. Bukan gitu, Din. Aku kaget aja kamu kesini. Ada perlu apa, Din, kesini? Apa ada yang bisa aku bantu? Jadi aku nggak boleh masuk nih. Boleh kok. Ayo masuk, Din. Randy lagi nggak ada nih. Udah, nggak usah di sini aja. Lagian aku cuma bentaran kok. Tadi Pak Randy titip pesan ke aku. Katanya ada yang mau kamu omongin. Masa sih? Bukannya barusan aja aku telepon bareng Randy? Kayaknya dia pengen tahu sesuatu dariku deh. Oh, itu, tolong sampein ke Randy. Aku pengen banget makan soto, dari kemarin nyari sendiri. Tapi nggak ada, udah keliling kota lagi tadi malam. Oh, soto ya? Oke, ntar aku sampein ke Pak Randy ya. Tapi apa kamu tahu tentang keadaan Maya semalam, Laura? Maya? Kenapa sama Maya? Bukannya dia bareng kamu tadi malam? Dia kena tusuk pisau tadi malam. Siapa yang nusuk Maya, Din? Aku, Laura, yang nusuk Maya. Daripada aku yang kena tusuk kan sama dia. Maksudnya apa? Kan dia mau lukain aku sama pisau yang dia bawa. Nggak taunya dia kena pisaunya sendiri pas aku lawan dia. Tapi kenapa kau kelihatan senang begitu, Din? Ya itu karena sementara nggak ada yang marahin aku di kantor kan. Dia juga nggak akan menggangguin Pak Randy lagi, Laura. Aku harap kau jangan deketin dan ikut campur masalah Maya lagi. Maksudnya kau lagi hamil kan, Laura? Kalau anakmu diapa-apain sama Maya gimana? Iya kan, Laura? Ada apa manggil aku ke sini? Apa kita saling kenal? Mungkin kamu nggak kenal aku, tapi aku udah kenal kamu. Kau begitu menarik di mataku, makanya aku tertarik sama kamu. Oh iya, tapi aku nggak tertarik tuh sama kamu. Sebenarnya apa yang kau inginkan dariku? Ini nih yang buat aku tertarik sama kamu, langsung to the point orangnya. Kamu kerja di perusahaan Randy kan? Kau tahu kalau aku kerja di perusahaannya Randy? Siapa kamu sebenarnya? Masalah itu nggak terlalu penting. Yang penting, aku menemukan partner kerja sekarang. Sepertinya kita cocok buat ngejatuhin Randy. Maksudnya, apa kau juga punya masalah dengan Randy dan keluarganya? Ya, begitulah kira-kira. Kita punya masalah yang sama dengan Randy. Kalau kamu ingin kerja sama bareng aku, buat ngancurin Randy, aku seneng banget. Kalau kau bisa dipercaya, oke aja sih. Kayaknya aku udah nemuin rekan kerja yang seimbang nih. Kamu juga pasti tahu, bocah seperti Randy gak mungkin bisa ngurus perusahaan. Loh, Randy, nelpon ada apa ya? Masih tadi kan kita teleponannya. Halo Ren, ada apa telepon lagi? Kamu nggak kerja, kok main HP terus sih? Ya kerja dong yang, aku cuma ngasih tahu aja. Soto yang kamu pesan bentar lagi dateng, jadi sabar ya. Hah? Soto? Soto apaan, Ren? Udah, nggak usah malu-malu, pengen soto aja. Sampai bawa-bawa urusan perusahaan segala. Kok tiba-tiba ke soto sih, Ren? Kau ini? Kata Dina, tadi kamu mau soto. Apa? Dina? Iya, kamu tuh ya kalau minta apa-apa jangan sungkan-sungkan Laura. Aku ini suami kamu, udah tanggung jawabku buat kamu seneng. Udahlah kalau gitu nggak usah ke kantor, jangan capek-capek kamu. Udah dulu ya Yang, aku mau lanjut kerja nih. Hati-hati di rumah, kalau ada apa-apa langsung telepon ya. Iya. Apa omongan Dina tadi pagi itu buat ngancam aku ya? Terus aku harus kayak mana? Apa aku harus diam aja setelah tahu semua? Pak Sutri satu ini mesra terus ya, syukur deh. Iyalah, kamu pikir kita bertengkar, terus bakalan pisah gitu? Jangan harap kayak gitu ya. Amit-amit, ya enggak lah Ren, nggak mungkin. Aku ngarepin kalian pisah, aku tahu perjuanganmu dapetin Tante Laura. Oh iya, selamat ya, keuntungan perusahaan naik 80% bulan ini. Oh iya, kalau gitu kita adain syukuran buat kerja keras karyawan hotel ini kan? Ya, harusnya sih gitu, aku juga mau ngajuin cuti lah. Cuti? Mau kemana kamu emangnya? Reni ngajak aku liburan, kayaknya Kamil sama Mia juga ikut sih. Kapan? Liburan kemana kalian? Kayaknya minggu depan sih ke Jogja Ren. Kenapa? Kamu mau ikut? Pengennya sih gitu, tapi nggak mungkin juga ikut aku. Kamu tahu sendiri, Laura sedang hamil kan? Aku nggak mau dia kecapean, biar aja aku temenin dia di rumah. Wah, sigap banget ya bapak-bapak satu ini sekarang. Oh iya, apa udah tahu cewek apa cowok Ren?
Kata dokternya sih cewek, udahlah apapun itu. Yang penting sehat bayi dan mamanya. Hei, apa-apaan ini? Gak sopan banget kamu banting buku depan atasan. Ah iya lupa, dia atasanku ya. Kamu napa, Din? Bukannya kamu cuti sekarang? Pak Randy, jadi gini permasalahannya, di mana bisnis informasi internasional yang menjadi tanggung jawab Anda diduga memiliki persaingan yang nggak sehat. Jadi menyebabkan investor asing menjadi sangat tidak puas terhadap hal ini. Mereka minta agar segera menyelidiki masalah ini. Tapi jika hal ini ternyata benar, maka mereka minta agar segera memecat CEO-nya. Jika tidak, maka semua investasi akan ditarik. Jadi melalui keputusan rapat direksi, dalam 30 hari ke depan Anda akan disuspensi dan menerima pemeriksaan dari Departemen Audit Internal. Dan semua masalah ini sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Mardina Saraswati. Dan Mardina Saraswati itu aku sendiri, Pak Randy. Sebelum masalah ini terungkap, Anda nggak boleh berpartisipasi dalam segala keputusan dari perusahaan. Di antaranya termasuk, lebih jelasnya Anda bisa baca sendiri laporan di hadapan Anda itu. Kok jangan macem-macem ya? Gak mungkin Randy ngelakuin kesalahan. Oke, untuk sementara urusan perusahaan aku serahin kamu. Untuk sementara aku bisa liburan dulu ini. Hitung-hitung refresh otak. Ayo kan pergi. Ayo, daripada di sini ada cewek nyebelin ini. Maaf banget ya Pak, perusahaan sementara aku yang megang. Mardina Saraswati yang ayahnya kena PHK dulu karena korupsi uang perusahaan. Kupikir kok berbeda dengan ayahmu, ternyata sama aja. Kayaknya cakarnya dirasa terlalu tajam nih. Hati-hati, bisa melukai diri sendiri. Seperti biasa, kau selalu meremehkan orang lain, Ren. Kau sama aja kayak ayahmu. Tapi ingat, aku nggak akan pernah memberimu kelonggaran. Karena kau pernah baik padaku, Ren. Ah, udahlah, aku tinggal dulu. Banyak yang harus aku urus hari ini. Ren, saat aku nggak ada di perusahaan, tolong awasi mereka semua. Segera hubungi aku jika terjadi hal apapun, kan? Oke, siap, Ren. Oh iya, tapi apa harus aku katakan juga? Semua masalah hari ini di perusahaan ke Tante Laura. Jangan, nggak usah. Aku nggak ingin Laura tahu, kan? Dan kamu bisa istirahat dulu sekarang. Kau juga bisa beristirahat lebih awal, Ren. Hei Laura, apa kabarmu sekarang? Dari sikapmu, kurasa kau baik-baik aja deh. Ngapain kau datang di butik bungaku? Tentu aja mau beli bunga. Bunga di sini masih dijual kan? Masih banyak yang jualan bunga di sini, bukan cuma aku aja. Entahlah, tapi bunga di sini yang selalu menarik perhatianku. Udahlah, lebih baik kau segera selesaikan urusanmu. Aku nggak ingin Randy tahu kalau kau ada di butik bungaku sekarang. Oh iya, ngomong-ngomong soal Randy, sekarang aku jadi penasehat hukum di perusahaan keluarga Randy. Aku sekarang ketua tim investigasi dari kasus dugaan persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh Randy. Apa katamu? Dugaan persaingan nggak sehat? Lebih jelasnya, sekarang Randy ada masalah. Aku pikir Randy udah ngasih tahu kamu masalahnya di perusahaan. Kupikir kok begitu penting dalam hidup Randy, ternyata enggak kayaknya. Udahlah, jelasin aja, jangan ngomong nggak jelas di sini. Aku nggak ada waktu buat ngomong panjang lebar sama kamu. Randy diduga menerima suap. Sekarang Randy sedang disuspensi untuk diinvestigasi. Apa kau tahu? Ini adalah masalah pekerjaannya Randy. Aku nggak perlu tahu semuanya. Kalau dia mau cerita denganku, aku dengerin. Kalau dia nggak mau cerita, dia pasti punya alasan sendiri. Sepertinya kau masih belum terlalu mengenal Randy deh. Randy itu suamiku. Aku pikir aku lebih mengenalnya dari siapapun. Laura, apa kau tahu? Di dunia ini ada dua jenis barang yang nggak dapat dilihat secara langsung. Yang pertama matahari, dan yang kedua adalah hati seseorang. Jika kau memaksa untuk lihat, yang terluka pertama-tama adalah mata. Kemudian hati. Hati manusia semakin mulia salah satu sisinya, maka ada banyak sisi lainnya yang tersembunyi dan akan terlihat semakin licik dan berbahaya. Bisa nggak sih kau gunain bahasa yang bisa dimengerti olehku? Bahasa mudahnya adalah Randy orang yang gak jujur. Seperti apa yang kau pikirkan. Kalau kamu masih ingin bersama dengan Randy, bisa jadi hal ini akan membawa masalah padamu. Laura, kamu juga harus siap untuk diinvestigasi. Beritahu aku apa yang kamu ketahui tentang Randy.
Kayaknya nggak ada yang perlu aku katakan soal Randy. Laura, aku udah jelasin ke kamu ya. Hal ini akan mempengaruhi kehidupanmu, apalagi kau sedang hamil sekarang. Ini bukan pilihan yang baik jika kau terus bersama Randy, Laura. Ini pilihanku. Di saat dia jatuh, aku akan terus bersamanya. Apa benar yang diomongin sama Arif kalau Randy diberhentikan sementara? Nggak bisa, aku harus ngomong langsung ke Randy nih. Kena. Ayo, ngelamunin apa mulai tadi? Dipanggilin mulai tadi nggak dengerin kamu? Kau ini Ren, ngagetin aja. Kapan datangnya sih? Udah mulai tadi loh, kamu aja yang nggak denger aku datang. Tunggu Ren, aku mau ngomong sama kamu. Mau ngomong apa lagi? Kamu pengen makan sesuatu lagi? Enggak, bukan itu. Masalah lain. Ren, apa kamu punya masalah di kantor? Masalah? Masalah apa? Nggak ada deh. Jangan bohong deh, bukannya kau diberhentikan sebentar. Apa? Kamu kaget kan? Kenapa aku bisa tahu? Apa kamu kata si Dina kalau aku diberhentikan sementara? Dina? Oh jadi ini ada hubungannya lagi sama Dina? Kau ini ada hal buruk terjadi, kenapa nggak cerita sih ke aku? Bukannya aku istrimu, Ren. Siapa tahu bisa bantu dikit kan? Laura, masalah ini adalah masalahku sendiri. Aku nggak ingin masalahku pengaruhin kamu dan kehamilanmu. Kamu bisa jalanin hidupmu seperti biasanya, Laura. Biar aku yang akan nyelesain semua. Ren, apa kau pernah berpikir aku berguna? Sampai kau nggak ngasih tahu aku semua masalahmu? Atau menurutmu mungkin aku nggak cukup mampu ngadepin semua masalah dan kesulitan ini bersamamu? Terus gimana sama kamu? Bukannya kemarin ada yang mau diomongin? Kenapa nggak jadi cerita ke aku? Itu... Udahlah, kalau emang nggak mau dibantu, urus saja masalahmu sendiri. Serasa nggak berguna aku jadi istrimu. Aku mau ke rumah mama sekarang. Kalau itu bisa buat kamu tenang, pergi aja. Aku anter. Nggak usah, aku bisa sendiri. Gimana menurut mama? Dia keterlaluan nggak sih? Iya sih, dikit. Tapi dia juga ngehargai keputusanmu buat kesini kan? Ih, mama nih sebenarnya di pihak siapa sih? Tapi tunggu, aku kok penasaran sih sama sikap kamu, Laura. Kenapa kok sangat marah banget sama sikap Randy sekarang? Bukannya dulu nikahin Randy cuman karena kasihan ya? Aku sekarang hamil anak Randy loh, Ma. Masa iya aku hamil juga karena kasihan sama Randy? Kan enggak. Oh, ada benih-benih cinta yang udah mulai tumbuh nih. Ya, kalau aku kasihan terus, nggak mungkin hamil kan? Udah, kau ini cepet banget buat marah. Lihat wajah kamu tuh, kantung mata udah kelihatan banget. Banyak pikiran atau banyak cicilan sih, perawatan sana. Iya Kak, Ma. Masa sih wajahku kayak gitu? Dengar ya Laura, namanya suami istri itu harus saling membutuhkan dan harus melengkapi kekurangan masing-masing. Apalagi kau janda yang dinikahin bujang masih sangat muda. Mama tahu kau selalu nyelesain masalahmu sendiri. Jadi kamu juga nggak ngasih tahu Randy kan? Kalau kamu juga punya masalah, kau kan udah tahu kalau Randy itu seorang pewaris perusahaan keluarga. Meskipun dia masih sangat muda, tapi dia punya pikiran yang dewasa. Jadi dia lebih memilih nyelesain masalahnya dengan diam-diam. Dan kamu lebih baik diam dan gak tahu apapun dengan masalahnya, Laura. Pasti Randy juga tahu kalau kamu sedang diancam sama Dina. Secara pengawal Randy tuh banyak, Laura. Saran mama lebih baik kau mengurus kehamilanmu aja sekarang. Tapi Mah, aku jadi ngerasa nggak berguna jadi istrinya. Kalau kau berpikiran kayak gitu, harusnya Randy juga berpikiran kayak gitu kan? Nyatanya enggak kan? Randy malah ikut aktingnya si Dina. Beliin kamu soto meski kau nggak pernah minta ke Randy. Randy tuh cuma mastiin kau dan kehamilanmu aman, Laura. Mah, apa sikapku tadi keterlaluan ya ke Randy? Udahlah, ntar kalau udah ketemu sama Randy, minta maaf aja. Iya Mah. Aku benar-benar harus minta maaf ini. Bisa-bisanya aku pergi dari rumah di saat Randy ada masalah. Kapan ya Kamil datang? Lama banget sih, udah 2 jam di sini aku. Loh, Mia, ngapain berdiri di sini? Duduk napa dah? Kak Kenjo, kok di sini? Aku ngantuk, makanya mau ngopi bentaran aja. Kamu ngapain di sini? Nungguin siapa? Oh itu, aku lagi nungguin Kamil dari tadi nggak datang-datang dia. Nggak ditelepon aja, siapa tahu dia lupa. Sampai lupa beneran, awas saja dia, nggak akan kumaafin. Gimana kalau kita pesan kopi dulu sambil nungguin Kamil?
Gak boleh, enak aja main ajak ngopi cewek orang. Kamil, kapan datangnya kamu? Emangnya kita ngafe ngajak Kak Kenjo juga ya? Kau jangan salah paham, aku sama Mia nggak sengaja ketemu. Aku cuma mau nemenin dia aja di sini tadi. Kau tuh lama datangnya, janjian jam berapa, datangnya jam berapa. Ya mau gimana lagi, di jalan kena macet tadi. Kan kau tahu sendiri, di Jalan Pantura ada perbaikan jalan. Bocah, kau itu penjemburu banget sih. Kan kau tahu sendiri, aku udah ada Reni. Gak mungkin kan aku deketin Mia, mikir kids. Udah Mil, udah. Jadi ngafe nggak nih? Kalau nggak jadi aku mau pulang aja. Udah datangnya lama, malah marah-marah kau ini. Aku aja nggak sengaja ketemu Kak Kenjo di sini. Udahlah, nggak jadi ngopi aja aku. Ya udah lo sana pergi. Udahlah, capek. Dari dulu mereka berdua nih, kapan mau akur sih? Mama kemana? Kok sepi di rumah? Kamu kesini cuma mau nanyain mama atau gimana? Enggak, sebenarnya banyak yang ingin aku obrolin. Aku minta maaf ya Ren atas sikapku tadi. Seharusnya aku nggak egois, harusnya aku selalu ada di samping kamu. Padahal belum tentu juga bantuanku bisa nyelesain masalah kamu kan? Laura, aku tahu niat baikmu buat bantu aku, tapi coba kamu lihat masalahku sekarang. Meskipun masalahnya tentang pekerjaanku, mereka bisa aja gunain kamu buat ngancurin aku. Contohnya Dina mungkin, atau ada yang lain. Aku ingin kamu tetap dan selalu di sampingku. Itu udah sangat ngebantu aku, Laura. Dengar, aku bener-bener nggak mau kamu dalam di situasi bahaya. Aku tahu kamu sangat khawatirin aku, tapi Ren, kamu nggak perlu sekhawatir itu. Aku bisa jaga diriku sendiri. Apapun yang kamu lakuin, aku siap dukung kamu, Ren. Seperti yang aku bilang tadi, Laura, aku hanya butuh kau tetap di sampingku tanpa ngelakuin apa-apa. Itu udah sangat ngebantu banget buat aku. Aku harap kamu bisa memahami apa maksudku. Iya Ren, aku paham. Terakhir kali aku marah-marah sama kamu. Padahal aku tahu banget kau ngelakuin itu karena khawatirin aku. Kita punya pikiran yang sama. Kita nggak ingin saling membuat masalah kan? Jadi aku akan belajar bicara denganmu tentang masalahku. Dan seharusnya kamu juga ngelakuin hal yang sama denganku. Aku hanya ingin keluarga kita nggak krisis komunikasi, Ren. Oke Laura, aku akan lakukan sesuai yang kamu katakan. Tapi aku juga ingin kamu tahu, masalahmu itu bukan beban bagiku. Aku suka beban yang kau bawa untukku. Kehadiranmu memberikan cahaya dalam hidupku, Laura. Laura, aku suka saat kamu berada di sampingku. Itu ngebuat hatiku merasa nyaman dan hangat. Kadang aku berpikir kamu adalah wanita pencuri. Karena apapun yang kau lakuin selalu menyentuh hatiku, Laura. Maafin aku ya, Ren. Kalau gitu, malam ini kita nginep sini aja ya. Mau kemana? Nggak mau tidur lagi kamu? Kamu nggak ke kantor sekarang, Ren? Enggak, tunggu sampai Kenjo nyelesain semua kesalahpahaman yang ada di perusahaan, Laura. Maaf ya, Ren. Aku nggak bisa bantu apa-apa. Aku mau mandi bentar. Apa? Ada apa? Mulai tadi kelihatan cemberut kamu. Enggak, apa emang separah itu, Ren, tuduhan yang kamu terima? Ya, namanya juga kerja, pasti ada aja ujiannya. Udah, jangan mikirin itu lagi, biar Kenjo yang nyelesain semua. Tapi Dina udah keterlaluan loh, Ren. Dia sama aja kayak nusuk kamu dari belakang. Kenapa tiba-tiba dia yang ambil alih perusahaan kamu? Harusnya kau laporin aja dia ke pihak yang berwajib kan? Itu udah jelas, tapi nggak bisa sekarang juga. Kita butuh bukti yang sangat kuat, Laura. Kalau semua bukti udah terkumpul, baru deh aku akan bertindak. Ayah kamu kayak mana? Apa ayah belum dengar tentang masalah kamu di perusahaan, Ren? Yang pasti udah denger, nggak mungkin orang dari perusahaan nggak ngasih tahu dia. Dan Naya pasti udah cari orang buat selidikin kasus ini. Udah, kamu nggak usah mikirin masalah perusahaan lagi. Kehamilan dan kesehatan kamu lebih penting, Laura. Oh iya, ngomong-ngomong, mama kamu kemana kok nggak ada? Oh, Mama udah pergi ngantor. Ada rapat mendesak kayaknya. Mau balik sekarang apa ntar sorean aja? Terserah kamu aja, Laura. Apa kamu pengen makan sesuatu?
Enggak kok, Ren. Aku nggak pengen makan apa-apa. Ingat, jangan sungkan-sungkan bilang apapun ke aku. Meski aku punya masalah besar, aku masih punya tanggung jawab buat perhatiin apa yang kamu butuhin, Laura. Iya, aku tahu kok. Kamu kan udah bilang ini berkali-kali ke aku. Tapi kamu juga harus ingat, aku ini istri kamu. Kalau ada masalah apa-apa, cerita ke aku ya. Mungkin aku nggak bisa bantu dengan tindakan, tapi dengan cerita ke aku, siapa tahu pikiranmu sedikit lega mungkin. Iya, tentu aja sayang. Kamu ini ada apa lagi sih manggil aku ke sini? Aku sibuk loh, jangan manggil mendadak gitu napa dah. Ingat Dina, kamu ada di posisi sekarang karena aku loh. Berterima kasih dikit lah, jangan lupain kalau kita masih ada kerja sama. Iya, aku tahu kok yang ngasih info-info itu ke aku. Cuma beneran aku sibuk banget di perusahaan sekarang. Jadi kok nggak bisa manggil aku seenakmu sekarang? Kau pikir aku nggak ada kerja sama dengan perusahaannya Randy? Aku juga ada investasi dengan perusahaan Randy. Dan perlu kamu ingat, info yang aku berikan ke kamu itu nggak akurat, Din. Kau jangan terlalu santai juga. Maksudmu nggak akurat apaan? Info itu karangan. Gimana ya ngejelasinnya? Apa kau nggak mikir sesuatu? Perusahaan itu milik keluarga Randy. Jadi nggak mungkin kan kalau Randy korupsi hasil perusahaannya sendiri? Jadi kok mau ngejebakku di posisi sekarang? Bukan ngejebak, Dina, tapi aku bantu kamu buat gantiin posisi Randy untuk sementara. Kalau kamu bisa pertahanin itu, lebih bagus lagi. Sebenarnya kamu ini punya dendam apa sih ke Randy? Dendam ya? Sebenarnya nggak ada dendam sih, cuma sedikit kesel aja sama bocil sombong kayak dia itu. Tunggu, jadi kau gunain aku buat balesin kekecewaanmu aja ke Randy? Kalau aku ada apa-apa, apa mungkin kau bisa bantu aku? Tapi bukannya kau juga ada dendam ke keluarga Randy? Atas tuduhan korupsi pada ayah kamu itu? Harusnya nikmatin aja posisi ini sekarang, Din. Kalau bisa dipertahankan posisimu, itu akan lebih bagus. Udah, jangan cemberut lagi. Jelek tahu wajah kamu kalau cemberut. Kak Randy pasti bisa kok ambil alih perusahaannya lagi. Iya, aku tahu Kak Randy bisa, cuman aku masih khawatir. Aku takut dia terjebak dengan rencana jahat karyawannya lagi. Kau ini hanya terlalu khawatir tahu. Kau lupa ya siapa Kak Randy? Dia murid paling pinter di sekolah kita dulu kan? Jadi aku percaya banget Kak Randy gak mungkin buru-buru ambil keputusan. Dia pasti udah ngerencanain sesuatu buat mulihin nama baiknya. Kamu yang tenang ya, Mia. Tapi aku nggak nyangka banget, Mil. Aku udah percaya banget sama Kak Dinanya, tapi dia malah jahat banget. Bisa-bisanya duduk kakakku, ambil uang perusahaan dan nerima suap dari perusahaan lain. Itu kan perusahaan keluarga kami, emang nggak boleh ya? Ambil uang dari perusahaan sendiri, kan kita yang punya. Kau ini gini loh Mia. Jadi perusahaan pasti ada yang namanya investasi. Kalau udah banyak orang buat naruh kepercayaan ke perusahaan kita harus fokus mengembangkan perusahaan yang kita punya. Dan kita nggak boleh seenaknya buat ambil uang perusahaan. Karena orang udah percaya berinvestasi kepada kita supaya dapetin keuntungan. Kamu ngomong apa sih, Kamil? Nggak paham aku mah. Aku pahamnya kalau kerja ya dapat gaji, itu aja. Nggak paham apa itu investasi, nanam modal, dan lainnya. Makanya Kak Randy gak mau kalau kamu yang megang perusahaan. Udah ya Mia, intinya kamu dukung Kak Randy aja terus. Kak Randy pasti seneng banget masih ada orang yang percaya sama dia meski dia dituduh ngelakuin yang gak dia lakuin. Pokoknya kamu harus terus semangatin dia Mia. Iya, aku tahu. Aku harus tetap support Kak Randy. Dan aku percaya Kak Randy bukan orang seperti itu. Udah jangan sedih lagi, ntar cantiknya hilang loh. Kau ini apa sih ngegemesin banget orangnya? Mau marah pun jadi nggak tega kan akunya. Apaan ini? Kupikir info yang ku dapet real. Ternyata hanya karangan Arif aja, jadi dia ngejebak aku gitu. Kalau dia punya bukti yang kuat, aku yang ada dalam bahaya. Nggak bisa, aku harus punya rencana lain buat ngelindungin diri aku sendiri. Akan aku seret juga namanya kalau sampai ada apa-apa sama aku, lihat aja ntar. Kak Dina kan? Ngapain di sini? Mia, adik Randy kan? Apa dia masih bisa aku manfaatin ya? Mia, aku sekarang bingung banget ini. Aku ngelakuin kesalahan yang sangat besar. Harusnya nggak aku lakuin. Aku nyesel banget sekarang. Aku bingung harus kayak mana sekarang, Mia.
Kenapa harus bingung? Kau datangi aja Kak Randy dan minta maaf. Kau udah ngefitnah kakakku, apaan sih? Padahal kakakku nggak pernah jahat sama Kak Dinanya. Sebenarnya ada dendam apa sih kau sama Kak Randy? Emang Randy baik, tapi nggak dengan keluarga kamu. Apa keluarga kamu nggak pernah cerita kalau mereka pernah ngefitnah ayahku kasih uang perusahaan? Coba deh tanya ayah sama mama kamu. Apa mereka masih berani ngejawab pertanyaan kamu ntar? Jadi kalau kakakmu ngalamin hal yang sama, itu namanya karma, Mia. Kau pikir aku bakalan percaya sama kata-katamu, Kalau kamu aja bisa ngefitnah kakakku seperti ini, berarti kau sama aja sama ayah kamu. Aku kenal baik ayahku, dia nggak bakalan nuduh orang tanpa bukti. Tapi kan kau juga tahu sendiri ada bukti jelas. Kalau Randy juga nerima suap dari perusahaan lain, kau pikir nggak ada dampak apa bagi investasi perusahaan? Mereka pasti kecewa udah kerjasama dan nanam modal di perusahaan keluarga kamu. Kau pikir aku nggak tahu? Itu hanya permainanmu aja kan? Aku tahu Kak Randy nggak bakalan ngelakuin itu semua. Aku kenal baik siapa keluargaku. Jangan macam-macam kok sama keluargaku atau aku... Atau apa? Kau mau ngehajar aku? Bukannya kau jago kelahi? Ya nggak apa juga sih, adik kakak bisa masuk sel bareng kan? Ih, bayangin aja, pasti seru banget nih. Mia, jangan terpancing, kau harus sabar sekarang. Aku kan udah bilang, biar Kak Randy yang nyelesain masalahnya. Serahkan semua pada Kak Randy. Aku yakin Kak Randy pasti bisa ngatasi masalahnya sendiri. Ayo kita pergi dari sini, kau lapar kan tadi? Kita makan sekarang. Oh, so sweet banget cinta anak muda sekarang. Kuharap cinta kalian gak kandas di tengah jalan ya. Kayak kenal nih. Lama juga nggak ketemu. Iya, lama nggak ketemu. Udah ya, aku sibuk. Nggak usah buru-buru juga, Laura. Kenapa kamu malu ketemu sama aku sekarang? Malu? Kenapa aku harus malu ketemu sama kamu? Udahlah, Laura. Nggak usah sok kuat. Aku tahu keadaan kamu sekarang. Bukannya suami berondong kamu itu udah dipecat sekarang? Nggak juga sih. Dia hanya diistirahatkan sementara. Sampai penyelidikannya selesai dan aku nggak masalah nungguin dia bangkit. Kalau penyelidikannya ternyata beneran suami kamu salah, gimana? Berarti kau udah nggak jadi istri orang kaya lagi dong. Nggak masalah mah, mau dia miskin, mau dia kaya. Bukan itu yang bikin aku jatuh cinta sama suamiku. Tapi aku melihat ada tanggung jawab besar dalam dirinya. Kalau aku jadi kamu, Fiona, aku nggak bakalan ngurusin suami orang. Apa kamu udah perhatiin suami kamu? Ayolah Laura, kau pikir Mas Arif nggak aku perhatiin apa? Sekarang Mas Arif udah kecintaan ke aku tahu. Kau pikir dia masih sayang apa sama kamu? Apa kamu masih berharap sama Mas Arif? Oh, nggak bisa ya Laura. Dia udah jadi milikku sekarang. Dia udah nggak nyebut nama kamu lagi sekarang. Dan Mas Arif juga nggak pernah banding-bandingin aku sama kamu lagi. Oh iya, aku ikut bahagia kalau gitu. Mas Arif udah bisa berubah. Iyalah, dia udah nggak inget-inget kamu lagi. Seharusnya kan emang gitu seorang suami. Harus perhatian kan sama istri. Ya udahlah, aku pergi dulu ya. Aku senang kok bahagia sama Mas Arif sekarang. Ya udah ya Fiona, aku pergi dulu. Aku mau ke butik bungaku sekarang. Oh, sekarang kamu yang kerja Laura. Kasian banget sih, sekarang malah jadi tulang punggung. Kau ini ngomong apa sih? Kan udah mulai dulu. Kalau aku udah punya usaha butik bunga kan? Apa salahnya kan aku bantu dia sekarang? Di saat suamiku jatuh, nggak akan aku biarkan dia menghadapinya sendirian. Dia udah berjuang demi aku, Fiona. Dia selalu usahain aku, dia selalu ada buat aku. Tunggu, aku nggak salah denger kan? Atau kok cuma pura-pura buat bahagia? Mana ada cewek mau barengin cowok yang udah nggak punya apa-apa? Ayolah Fiona, nggak semua cewek pikirannya seperti kamu. Aku mau kok nemenin suamiku buat bangkit lagi. Yang penting kan dia udah berusaha yang terbaik buat keluarga kecilnya. Ini cuma masalah waktu aja sih. Apa kau nggak takut ketika dia bangkit dan udah sukses lagi? Dia berpaling dari kamu, dia masih muda loh Laura. Aku percaya sama Randy, dia nggak akan ngelakuin hal yang rendah seperti itu. Dia nggak akan ninggalin aku. Ayolah Laura, dia cowok dan masih muda sedangkan kau udah berumur kan? Iya, dia sekarang masih belum ketemu sama cewek seumurannya. Kalau dia udah ketemu dan ada rasa nyaman, abis kau. Kau mungkin bisa berpikiran dewasa sedangkan dia... Meskipun Randy bisa berpikiran dewasa, ingat umurnya. Anak semuda itu pengalaman hidupnya masih dikit banget.
Kau dan suamimu itu beda umur jauh banget tahu. Seharusnya kau cari yang seusia. Bukan malah nikahin berondong kayak gitu. Setidaknya Randy nggak seperti Mas Arif, Fiona. Apa gua gak tanya dari mana dia kemarin? Suamimu masih sering datang ke butik bungaku dengan alasan yang gak jelas. Ren, tadi pas mau ke butik, aku ketemu sama Fiona di jalan. Fiona? Fiona siapa? Fiona, istrinya Mas Arif. Masa kamu lupa, Ren? Oh iya, baru inget aku. Kenapa emangnya? Dia nggak bilang macem-macem kan sama kamu, Laura? Apa dia ngerendahin kamu lagi? Ya, gitulah. Seperti biasa, kalau ketemu dia selalu meninggi. Tapi ada satu perkataan yang buat aku dikit mikir, Ren. Apa itu? Lah, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba? Kalau aku udah tua entar, apa kamu mau nyari cewek lagi, Ren? Hei, ya enggak lah. Kamu pikir aku cowok gampangan apa? Sampai kapanpun di hatiku cuma ada kamu, Laura. Makasih ya, Ren. Makasih aja, sayang dulu lah. Kenapa nggak diangkat teleponku? Sengaja, aku capek dan aku lagi di jalan. Lagian, aku nggak mau ribut sama kamu sekarang, Fiona. Sengaja, jadi beneran kau datang ke butik Laura. Dan sekarang kau nyuekin aku gitu. Apa rencanamu sebenarnya, Mas? Apa kamu ingin ngerebut Laura dari suaminya itu? Katakan yang jujur, Mas Arif. Tunggu, Fiona. Kau jangan asal nuduh ya. Kau nggak tahu apa-apa tentangku dan apapun yang aku lakukan. Selain uangku, apa yang kau tahu tentang hidupku? Lebih baik kau diam aja. Aku nggak mau berdebat. Aku mau istirahat sekarang. Capek banget aku. Lihat, apa yang kau katakan barusan? Seakan-akan kau nggak peduli lagi denganku sekarang, Mas. Aku telepon kamu dan nungguin kamu pulang malah dicuekin. Aku tuh khawatir sama kamu, makanya aku terus ngubungin kamu. Aku tuh istri kamu bukan sih? Kenapa harus ada rahasia-rahasia segala? Dengar, Fiona, aku ke butik Laura cuma beli bunga. Nggak ada alasan lain. Bunga yang kau dapat tiap hari aku beli di sana. Banyak toko bunga, Mas Arif. Kenapa kau milih beli di sana? Bilang aja kau mau ketemu Laura kan? Pakai alasan aja kau itu. Udahlah, makanya malas aku berdebat sama kamu ini. Marah-marah gak jelas dan nuduh aku tanpa bukti terus. Aku nggak akan marah kalau kamu nggak cuek sama aku. Dengar perkataanku ini, Mas Arif. Kamu gak ada hak ngatur hidupku, Fiona. Aku gak suka banget diatur-atur, denger. Apaan sih? Pasti gitu deh, langsung main pergi aja. Irfan, ada apa ya nelpon aku jam segini? Halo Van, apaan sih nelpon aku jam segini? Hai sayang, kamu di mana? Sayang-sayang palamu itu, aku di rumah, kenapa emangnya? Ya nggak usah marah juga, Fiona. Kenapa sih sewot gitu? Gimana nggak kesel habis bertengkar sama Mas Arif aku? Emang kamu di mana sekarang, Van? Udah kelar kerjaannya? Oh, aku di apartemenku sendiri, baru aja pulang kerja. Banyak banget pasien hari ini, kenapa? Kamu mau aku rawat? Sini aku rawat kamu biar nggak marah lagi. Tentu aja aku mau ke sana, males aku di sini. Ya udah, aku tungguin ya, jangan lama-lama. Daripada aku terusan bad mood di sini, lebih baik aku bersenang-senang dengan Irfan. Udah lama juga aku nggak ngabisin malam bersama dengan Irfan. Ini apa nggak ada baju lagi gitu yang lebih panjang? Ya kayak mana lagi, tiba-tiba hujan jadi nggak nyiapin baju ganti. Itu aja punya sepupuku, untung dia lagi keluar. Bisa gawat juga kalau ketahuan berdua sama kamu di rumahnya. Harusnya kita langsung pulang aja tadi, Mil. Nggak usah mampir rumah sepupumu segala. Ya kayak mana Mia, bajumu basah semua tahu. Kalau sakit ntar kayak mana coba, kita juga mau ujian kan? Itu ada susu, mumpung masih hangat minum aja. Ntar aku minum. Tapi ini sampai jam berapa kita di sini? Ya sampai hujannya reda dikit, udah kamu nggak usah takut. Bakalan aku antar pulang kok. Bukan gitu, aku takut sepupumu tiba-tiba dateng. Dikira aja kita lagi ngapain ntar. Tenang aja, dia nggak bakalan mikir hal kayak gitu kok. Lagian Mira sepupuku udah tahu kalau kita udah tunangan. Ya udahlah kalau gitu, aku cuma takut aja, Mil. Apa? Kenapa natap aku kayak gitu kamu? Kalau dipikir-pikir, bajumu emang terlalu pendek Mia. Tuh kan, apa aku ganti baju dulu aja nggak sih? Nggak perlu Mia, bajumu basah semua tahu. Mia, boleh nggak? Boleh apa? Kenapa nggak dilanjut? Aku cuma ingin meluk kamu bentar, nggak apa kan? Kapan ya kita bisa nikah kayak Kak Randy?
Kerja dulu, banyakin duitnya. Aku suka makan soalnya. Ini udah apa belum meluknya? Lama banget sih. Belum, masih pengen meluk. Ntar kalau udah aku lepasin kok. Lagian habis ini kita udah pulang, jadi nggak bisa lihat wajah kamu lagi. Iya deh iya, tapi jangan lama-lama ya. Aku takut tiba-tiba sepupu kamu dateng, nggak lucu kan? Nggak masalah sih, aku kan calon suami kamu. Kamu tuh manis banget tau Mia. Loh, kok belum tidur? Kenapa Laura? Aku terbangun, lihat kamu udah nggak ada di sampingku. Emang kamu dari mana malam-malam gini, Ren? Maaf ya Laura, udah buat kamu khawatir. Tadi aku nggak bisa tidur, terus coba aku pakai buat jalan-jalan bentar. Padahal udah aku paksa buat menjamin mata. Tetap aja nggak mau tidur akunya. Oh gitu, terus dari mana aku cariin di dapur, ruang kerja nggak ada? Lagi bahas kerja sama Kenjo di kafe seberang jalan. Jam segini bahas kerjaan, bukannya bisa dibahas besok? Iya, cuman rada urgent jadi harus aku temuin Kenjo. Udah, jangan dipikirin. Ayo tidur, kamu harus banyak istirahat Laura. Ren, ada yang mau aku tanyain ini. Ah, kamu mau tanya apa? Tanya aja Laura. Entahlah, tiba-tiba aku jadi khawatir sama persalinan entar, Ren. Khawatir apa emangnya? Apa ada yang buat kamu takut atau apa gitu? Gak ada sih, cuman apa persalinan ntar aku bisa lancar ya, Ren? Aku takut banget. Kalau tiba-tiba aku nggak bisa lihat anakku kayak mana ntar? Kok gitu sih ngomongnya? Harus bicara yang baik-baik Laura. Bukannya kita udah janji mau besarin anak kita sama-sama. Jangan mikirin macem-macem deh, gak baik. Famali tahu. Ya kayak mana, tiba-tiba aja kepikiran itu. Oh iya, Ren, kalau aku ninggalin dunia ini pas lahiran, apa kamu mau nikah lagi? Apa kamu mau cari mama baru buat anak kita gitu? Aku nggak mau ya anak kita punya mama tiri yang jahat. Iyalah, aku akan nikah lagi dan pastinya akan lupain kamu. Buat apa kan inget-inget orang yang udah pergi dari kita? Ih, kok gitu sih, Ren? Kamu jahat banget deh. Makanya, kalau nggak pengen aku nikah lagi, kamu harus tetap hidup di dunia ini tahu. Kamu harus tetap ada di sampingku, Laura. Aku nggak mau tahu, pokoknya apapun yang akan terjadi ke depannya ntar. Meski aku harus kehilangan anak misal. Aku ikhlas, yang jelas kau harus selalu ada di sampingku, Laura. Aku nggak mau kehilangan kamu. Aku nggak mau kamu pergi dari hidupku. Nggak mau itu. Maafkan saya ya Bu Laura, karena Anda jadi marah waktu saya deketin Pak Randy-nya. Tapi itu hanya pura-pura aja Bu, saya nggak beneran deketin Pak Randy kok. Itu fix cuma karena disuruh ayahnya Pak Randy aja, supaya si Dina mau bongkar sifat aslinya gitu. Sebenarnya aku yang harus minta maaf Maya ke kamu. Aku udah salah paham, aku kira kamu mau ambil Randy. Aku minta maaf ya Mai, gegara itu juga kamu jadi masuk rumah sakit kan? Harusnya aku cari tahu dulu apa yang terjadi. Enggak, jangan minta maaf Bu Laura, Anda nggak salah. Emang seharusnya Anda marah kalau suami Anda dideketin cewek lain kan? Tapi Maya, kok jadi terluka karena itu? Aku terlalu gegabah. Tapi ini udah jadi kerjaan saya Bu, jadi jangan minta maaf ya. Sekarang kayak mana Bu sama Dinanya? Sebenarnya Dina ngambil alih perusahaan sementara Mai. Akhirnya benar kata ayah Pak Randy, Dina bakalan ngelakuin hal nekat ini. Tenang Bu Laura, aku pasti akan bantu Pak Randy-nya. Semua data sudah saya salin di perangkat aman saya Bu. Ntar saya kirim ke Pak Kenzo data-datanya Bu Laura. Makasih ya Maya, udah nolongin keluarga kecilku. Aku sungguh minta maaf sama kamu dan juga terima kasih. Jangan gitu Bu, itu udah kewajiban saya mengabdi pada perusahaan tempat saya bekerja Bu. Sekali lagi makasih ya Mai atas semua bantuan yang kamu berikan. Kau orang yang sangat baik, lekas sembuh ya Mai. Makasih ya Bu Laura, jaga diri baik-baik Bu, Dina orang yang sangat licik. Kasihan juga ya si Maya, udah aku tuduh yang enggak dulu. Padahal dia ingin bantu aku dan Randy. Terus gimana sama si Dina? Apa dia masih bertahan di perusahaan ya? Lagi ngapain Laura? Lagi mikirin apa lagi kamu? Perusahaan lagi? Udah aku bilang gak usah mikirin apa-apa lagi. Semua udah beres kok, tinggal nunggu waktu yang tepat aja sih. Maksudnya waktu yang tepat apa? Buat ungkapin semuanya Laura. Ternyata emang bener feelingku. Kalau Dina nggak mungkin berani sejauh ini kalau nggak ada orang yang kuat di belakangnya nyuruh fitnah aku.
Siapa yang nyuruh dia, Ren? Orang kantor kah? Pasti mereka yang benci sama kamu, kan? Iya, kayaknya benci banget dia karena kamu jadi istriku. Maksudnya kayak mana, Ren? Nggak paham aku. Siapa lagi kalau bukan si Arif, mantan suami kamu? Seriusan dia yang nyuruh Dina? Sebenarnya bukan nyuruh sih, tapi mereka kerja sama aja buat ngancurin perusahaanku. Arif ngasih bukti-bukti palsu kan, tapi si Dina nggak sadar kayaknya. Kalau semua bukti itu cuma rekayasa Arif aja. Kalau gitu tuntut aja mereka semua yang udah jahat sama kamu. Apalagi masa Arif tuh, sama aja sifatnya kayak Fiona. Nyebelin banget jadi manusia deh mereka berdua itu. Udah jangan benci-benci banget sama Arif, kamu lagi hamil. Ntar kalau anaknya mirip Arif kayak mana coba? Amit-amit ya, buatnya aja nggak sama dia, ngapain mirip segala? Bercanda cinta, bercanda. Oh iya, udah makan belum? Belum, dan gak mood mau makan. Apaan bahasa Arif mirip anakku segala? Maaf yang, maaf, aku cuma bercanda aja loh. Ya gak mungkin lah mirip Arif, pasti ganteng mirip aku ayahnya. Iyalah, mana mungkin mirip sama orang gak bener kayak Arif. Oh, jadi aku orang bener ini sekarang. Kalau kamu bukan orang bener, mana mungkin kan aku mau nikah sama kamu? Udahlah, cowok mana peka masalah gituan. Kalau soal cemberut, cewek jagonya, tapi gemes juga kalau pas lagi marah. Oh iya Ren, aku mau ke rumah mama dong, tiba-tiba kangen. Boleh dong sayang, mumpung aku juga masih cuti kan. Mau kapan ke rumah mama? Sekarang apa antar maleman? Kalau kamu gak capek, sekarang aja gak apa Ren? Ya udah ayo, kamu siap-siap aja, aku juga mau ganti baju dulu. Ma, aku datang. Kalian udah datang. Sini-sini masuk. Gimana kabarnya Ren? Baik kan? Alhamdulillah baik kok, Ma. Mama sendiri kayak mana kabarnya? Sama kok, Mama juga baik. Sini duduk kalian. Mama kenapa? Kok berasa aneh gitu? Abis nangis kah? Enggak kok. Cuma tadi teringat seseorang aja. Seseorang siapa, Ma? Enggak, Mama cuma inget sama adik kamu, Lily. Udah lama, kalau dia emang sayang kita, pasti pulang lagi ke rumah kok. Iya, Mama tahu. Mama cuma kangen aja, Laura. Oh iya, Ren, gimana kabar perusahaan kamu sekarang? Sedikit ada masalah kok, Mah, tapi bentar lagi udah selesai kok. Udah bisa Ren diatasi, cuma nunggu waktu aja. Masukin sel aja, Ren, tuntut mereka yang jahat sama kamu. Laura setuju sih sama pendapat Mama, tapi Randinya nggak mau. Loh, kenapa? Apa kamu nggak ada pengacara? Biar Mama cariin yang bagus. Bukan gitu, Ma. Cuma Randy nggak mau berbuat jahat seperti mereka aja. Mungkin cuma Randy pecat aja, Ma. Ya udahlah, Mama nggak ikut campur masalah kalian. Mama yakin kalian pasti dapat melewati ujian kalian ini. Tapi kalau kalian butuh bantuan Mama, tolong jangan sungkan ya. Pasti dong, Ma. Kita pasti minta bantuan Mama kok. Oh iya, Laura, kamu jangan males-males loh buat gerak. Udah besar itu perut kamu, banyakin jalan-jalan. Minta anter Randy buat jalan-jalan di pagi hari tuh enak. Iya, Mama malah ceramain Laura sekarang. Ini demi kebaikan kamu juga tahu, Mama yakin deh. Pasti selama hamil kamu tiduran aja kan kerjaanmu. Apaan? Enggak lah, Ma. Laura masih pergi ke butik bunga kok. Iya, ke butik bunga, nyampe sana duduk, nggak duduk tidur sama aja. Ya Laura disuruh ngapain sama Mama? Disuruh kaya nggak? Ya ngapain kek, motongin bunga apa gitu? Terus buat apa aku punya karyawan kalau apa-apa aku lakuin sendiri? Tenang Ma, besok Randy ajak Laura jalan-jalan biar nggak mager aja kerjaannya. Untunglah punya suami pengertian kau ini. Udah ganteng, pengusaha sukses lagi, kurang apa coba si Randy ini? Puji aja terus Randy. Kayaknya sekarang aku jadi anak tiri deh. Waduh, tidur di luar ntar malam aku ini. Bu Laura serius mau nemuin ibunya Dina sendirian? Iya Maya, aku cuma ingin tahu apa pendapat ibunya tentang kelakuan anaknya itu. Aku nggak mau suamiku berjuang sendirian. Aku juga harus bantu Randy meski sedikit aja, Mai. Ya udah, itu alamat rumah sakit Ibu Dina dirawat. Kalau Bu Laura butuh bantuan, telepon saya ya. Tenang aja, Din. Aku bakalan jaga diri kok. Makasih ya. Selamat pagi, Bu Diana. Maaf Bu, sepertinya Anda terkejut dengan kedatangan saya. Kenalin, nama saya Laura, saya teman Dina putri Anda. Oh iya, apa benar kayak gitu kok teman Dina ya? Apa Dina memperlakukanmu dengan baik sebagai teman?
enggak ya. Jadi apa yang Dina lakukan kali ini? Oh, kau sedang hamil ya? Anak keberapa? Iya, aku sedang hamil. Masih anak pertama karena aku baru aja menikah. Selamat ya, kau akan jadi seorang ibu, Laura. Dan sama sepertiku, aku juga seorang ibu. Aku tahu kau kesini untuk memberitahuku sikap Dina kan? Tapi apa kau tahu, dia hanya seorang anak yang gak punya ayah. Ayahnya meninggal di saat Dina sangat membutuhkannya. Aku tahu kau orang yang sangat baik, Laura. Kalau kau emang teman Dina, pasti kau akan memaklumi sikapnya kan? Maaf, tapi dia udah buat perusahaan suamiku mengalami masalah, Bu. Dan suamiku sekarang diistirahatkan sementara dari perusahaannya sendiri. Itu semua karena Dina, putri Anda. Bukannya kau teman Dina kan? Harusnya kau bisa memahami dia. Kau bisa memaafkan Dina kan, Laura? Aku bisa aja maafin Dina, tapi dia harus sadar kalau salah. Tapi apa? Dia makin menjadi permainin perasaan semua orang. Tapi Laura, sebenarnya Dina itu anak yang baik. Nah, hanya kurang kasih sayang aja. Dia butuh teman yang baik sepertimu, Laura. Tolong ngertiin Dina ya. Kenapa harus aku yang ngertiin Dina? Kenapa bukan Anda aja? Kalau emang dia orang baik, gak mungkin tega dia ngelukain sahabatnya sendiri. Atau ibu sendiri yang ngajarin Dina seperti itu. Kenapa kamu bilang seperti itu, Laura? Bukannya tadi kamu bilang kalau kamu teman Dina. Tolong pahami dia sedikit aja, Laura. Maafin atas tingkah lakunya. Apa ibu tahu masalah yang dibuatnya kali ini? Bisa aja buat dia masuk sel karena udah keterlaluan. Nggak boleh, Laura. Kau jangan seperti itu. Kau juga seorang ibu kan nantinya. Gimana kalau anakmu seperti itu? Kalau anakku seperti Dina, aku nggak akan segan-segan buat ngehukumnya. Kalau gitu, kau masih nggak bisa jadi seorang ibu. Apa maksud Anda? Aku udah siap jadi seorang ibu. Bahkan sebelum aku tahu kalau sedang hamil. Kasihan anakmu kalau punya ibu seperti kamu. Anakku pasti bangga punya orang tua seperti aku dan suamiku. Kau aja nggak bisa ngertiin teman, apalagi anak. Apa yang harus di ngertiin dari sikap Dina? Dia menghancurkan hidup orang lain demi kepentingannya sendiri tahu. Bahkan aku nggak percaya kalau ada orang modelan kayak Dina di dunia ini. Kau juga nggak pantas jadi seorang ibu. Lebih baik nggak usah kau lahirin anak di kandunganmu itu. Kasihan dia kalau punya ibu kayak kamu, Laura. Mending nggak usah lahir aja itu anak. Kenapa nggak kau aja yang pergi dari dunia ini? Bukannya dunia ini terlalu indah buat orang tua seperti kamu? Mati aja kau orang tua. Loh, kamu masih bisa masuk kantor ternyata, Din. Hah? Lucu banget. Harusnya aku yang tanya kayak gitu ke kamu, Ren. Kenapa kamu masuk di perusahaan ini lagi? Lah, kenapa emangnya? Ini kan perusahaan milik keluargaku. Kenapa aku nggak boleh masuk? Ini kan hakku sebagai pemilik. Tapi investor perusahaan ini masih kecewa sama kerja kamu. Mereka udah nggak mau kerja sama bareng kamu lagi. Lah, masa sih ini aku yang kurang update atau kamu yang ketinggalan info penting nih? Apa maksudmu? Udah jelas kok diberhentikan sementara. Harusnya kau tanya ke atasan kamu itu. Info terbaru dari perusahaan ini, kalau aku udah berhak memimpin perusahaan ini lagi. Apa kau nggak dengar kabar itu? Semua investor udah mulai kerjasama kembali dengan perusahaan ini. Kalau kamu nggak mau masuk sel, lebih baik segera buat surat pengunduran diri kamu dari perusahaan ini, Din. Ya, kalau kamu nggak percaya, coba kamu telepon aja atasan barumu itu. Tapi kalau masih bisa dihubungin atau kau udah diblokirnya sih, yang jelas segera pergi dari perusahaan ini. Atau aku akan telepon pihak berwajib, terserah kamu aja sekarang. Apa-apaan ini? Aku masih bersenang-senang bentar kemarin kan? Telepon dari siapa juga ini? Oh, dari dokter ibuku. Ada apa ya? Halo dok, ada apa telepon di jam kerja sih? Pak Randy, gimana kabarnya? Sehat kan? Hei, harusnya aku yang tanya kabar kamu, Mai. Nggak apa Pak Ren, lagian Anda atasan saya, wajar saya tanya. Gimana sama luka kamu? Udah mendingan atau masih sakit? Udah mendingan kok Pak, dan saya siap kembali bekerja di perusahaan ini. Selamat datang kembali di perusahaan ini, Maya. Perusahaan ini emang butuh karyawan seperti kamu, Mai. Makasih ya udah bantu perusahaan ini berkembang, Maya. Dan maafin Laura ya, dia hanya salah paham aja sama kamu. Kalau masalah Bu Laura udah nggak apa Pak Ren. Emang udah seharusnya Bu Laura marah kalau ada yang deketin suaminya kan? Kita juga udah bahas ini kok Pak. Oh iya, Mai, aku harap kamu nggak nolak permintaanku ini.
Mana berani aku nolak perintah atasan, Pak Ren. Permintaan Anda adalah perintah buatku. Aku ingin suami kamu dirawat di rumah sakit ternama, Mai. Masalah biaya, udah kamu nggak usah pikirin itu. Pak Randy serius kan? Nggak bohong kan, Pak? Ya enggak lah, ngapain aku bercanda masalah kayak gini. Makasih banyak ya Pak Randy, semoga Pak Randy dan keluarga selalu sehat. Bu Dina, Anda harus segera ke rumah sakit sekarang. Kenapa sih dok? Ngomong yang jelas dong. Ibu Anda sedang kritis sekarang Bu Dina. Tolong, Anda sekarang juga datang ke rumah sakit. Ibu? Nggak mungkin kan? Gimana dok dengan ibuku? Kenapa tiba-tiba dia bisa kritis? Aku juga nggak tahu Bu Dina. Paginya beliau sehat-sehat aja. Bahkan tensi dan detak jantung pun normal Bu. Tapi siangnya beliau malah ngedrop setelah ada tamu yang jenguk beliau. Hah? Tamu? Tamu siapa dok? Kenapa dibolehin sih? Aku kan udah bilang jangan boleh ada yang jenguk ibuku. Selain aku dan yang aku izinkan, kalian gimana sih? Tapi beliau ngaku udah dapat izin dari Anda Bu Dina. Dia juga ngaku kalau ada titipan bunga dari Anda buat ibu. Wanita hamil itu juga punya foto bareng kalian berdua. Apa? Wanita hamil? Iya, yang jenguk ibu Anda wanita hamil dan kehamilannya udah besar. Apa Anda mengenalnya, Bu Dina? Iya, kurasa aku sangat mengenal wanita hamil itu. Laura. Gak terasa bulan depan udah ketemu sama malaikat kecilku ini. Sehat terus ya sayang, mama dan papa pasti selalu jagain kamu. Yakin banget tuh anak bisa lahir di dunia ini. Mau apa kok kesini? Kalau ada yang mau diobrolin cepat. Aku nggak ada waktu luang buat orang sepertimu. Sayang banget sih, padahal banyak banget yang mau aku omongin. Kita nggak sedekat itu buat banyak ngobrol kan? Entahlah, aku harus berterima kasih atau marah padamu sekarang. Bukannya kau sendiri yang bilang kalau kita sangat dekat, Laura? Apa sih maksudmu? Ngomong yang jelas lah. Bukannya kau pergi jenguk ibuku di rumah sakit kemarin? Seharusnya kau sempetin ngelayat juga lah sekarang. Maksudmu apa? Setelah kau jenguk ibuku, siangnya dia kena serangan jantung. Aku nggak tahu ngomong apa kok ke ibuku, tapi yang jelas secara tidak langsung kau udah bunuh ibuku, Laura. Ibumu meninggal? Kau jangan bercanda, Din. Waktu aku pergi ninggalin ibumu, dia kelihatan sehat dan masih bisa ngerendahin aku. Entahlah, aku harus senang atau marah sekarang. Mungkin di satu sisi aku udah nggak ada beban buat dipikirin. Tapi di satu sisi juga aku cuma hidup berdua sama ibuku di dunia ini. Kalau ibuku pergi, berarti sekarang aku hanya punya ibu sendiri. Gimana kalau kau juga ngerasain hal yang sama sepertiku, Laura? Kayaknya sedikit nyenengin deh. Kita putus saja ya, Kak Ren. Ayolah Ren, kau udah berapa kali ngomongin putus terus? Kalau ada masalah sama orang lain, jangan libatkan hubungan kita dong. Nggak ada, Kak. Aku nggak ada masalah sama siapa-siapa. Aku hanya ngerasa kalau hubungan ini nggak jalan. Kak Kenjo sibuk dengan dunia kerja, dan aku sibuk dengan ujianku. Ya kayak mana Ren, kau tahu sendiri perusahaan Randy sedang ada masalah. Masa kau marah gegara itu Ren, ngertiin aku dong Ren. Aku udah berusaha buat ngertiin gimana hubungan kita, Kak Ken. Tapi tetap nggak ada solusinya, mending kita udahan aja. Kenapa nggak dari dulu aja kok nggak mau lanjut? Kan aku bisa kuliah di universitas impianku, kenapa baru sekarang coba? Kok sama aja kayak nyia-nyiain perjalanan masa depanku Ren. Bilang aja kalau kau bosan kan denganku. Nggak usah alasan ini dan itu, apa? Kau berharap apa dari aku? Aku kayak Randy gitu, punya perusahaan besar, anak orang kaya. Kau bahkan udah aku kenalin ke mamaku, dan kau tahu sendiri kalau aku cuma anak pegawai kantoran biasa. Makanya aku ingin kuliah di universitas terbaik, agar bisa bahagiain mamaku yang udah biayain aku. Tapi semua udah aku hilangin dari hidupku, Ren. Itu semua demi siapa? Itu demi kamu, Ren. Tapi apa yang aku dapat? Cuma kata-kata putus dari kamu. Tapi kalau emang ini mau kamu, ya udah aku nyerah aja. Kamu nggak 1-2 kali bilang putus ke aku. Tapi Kak Ren, aku sungguh suka kamu apa adanya. Gak ada aku bedain kamu sama Kak Rendin, Cuma apa Ren? Aku nggak seganteng Randy atau nggak seganteng cowok lain? Enggak Kak Ren, bukan itu. Aku cuman berpikir kalau waktu yang kita punya
Buat bersama cuma sedikit, bahkan terkadang nggak ada sama sekali. Ya harusnya kau dikit ngerti lah kayak mana kondisiku saat di kantor. Aku udah bergelut dengan dunia orang dewasa, Ren. Di mana otak sama fisik diputar tiap jam, bahkan tiap detik. Aku bukan anak sekolah lagi, Ren. Aku digaji orang. Timbal baliknya apa? Aku ya harus rajin bekerja. Kau juga akan ngerasain besok gimana sibuknya di dunia orang dewasa. Ya udahlah, kalau emang kamu minta udahan. Aku juga nggak mau maksa perasaan kamu tetap suka ke aku. Aku berharap Kak Kenjo nemuin cewek yang lebih baik dari aku. Dan Kak Kenjo bakalan selalu jadi cowok favorit dalam hidupku. Jaga kesehatan ya Kak, kalau ada apa-apa bisa kok hubungin aku. Udahlah, mau pulang aku. Kalau kamu mau pulang, sekalian aku antar. Kak Kenjo duluan aja, aku masih mau belajar bareng Mami ya. Kenapa kau nuduh aku ngebunuh ibumu? Bahkan aku nggak nyentuh dia. Oh ya, jadi buat apa kau nemuin ibuku yang sedang dirawat di rumah sakit, Laura? Apa tujuanmu? Apa kamu mau ngaduin aku gitu? Kau nemuin apa yang kau cari di ibuku, enggak kan? Ibuku kritis sesudah kamu nemuin dia. Sebenarnya, apa sih yang kau omongin sama ibuku sampai ibuku kritis kayak gitu? Kau jangan nuduh yang enggak ya. Ibumu aja yang udah ngutuk aku. Dan ngutuk anakku yang masih ada dalam kandunganku ini. Kurasa kau dan ibumu sama deh, sama-sama nggak punya perasaan. Oh iya, berarti emang kamu nggak pantas jadi seorang ibu, Laura. Emang bener, kau harusnya nggak ngelahirin itu anak. Jangan memaksa jadi seorang ibu, Laura. Kalau kau masih belum siap sepenuhnya, apa kau ingin jadi ibu seperti ibuku, lepas tanggung jawab terhadap anaknya? Giliran udah sakit dan gak bisa berbuat apa-apa, nyariin anaknya. Jangan samakan aku dengan ibumu ya, aku udah siap lahir batin tahu jadi ibu. Kenapa perutku tiba-tiba sakit? Perutku sakit banget. Kayaknya aku mau lahiran ini. Din, tolong panggilin ambulans, aku mohon. Kau mau lahiran ya? Selamat ya sebelumnya. Tapi maaf, kayaknya aku nggak bisa manggilin kamu ambulans ya. Jadi, selamat menikmati sakitnya ya Laura sayang. Dadah. Aduh, sakit banget perutku. Mana HP ku di mobil lagi? Randy, tolong, sakit banget ini.